Perkenalkan, saya Naila Izzah dari 10 MIPA 1 ingin mempresentasikan PKN yaitu hubungan antar gatra dan peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Di sini ada teman-teman saya yaitu ada Guru kita, Intan Pertiwi, Yang pertama, arti hubungan antar gatra. Poin A. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah atau trigatra sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau pancagatra. Yang artinya, jadi trigatra yang meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan kemampuan penduduk sebagai modal dasar untuk menciptakan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional atau pancagatra yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan atau Ipolexos Budhankam. Poin B. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik yang artinya yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional atau astagatra. Poin C. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didaya-gunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Dan terakhir, poin D. Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dan kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya, hubungan antar gatra dikemukakan sebagai berikut, yaitu poin A. Antara gatra geografi. Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam dan sebaliknya. Kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi. Poin B. Antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi dan sebaliknya. Karakter geografi juga sangat mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. Poin C. Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh kualitas, jenis, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian juga sebaliknya, di mana jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi juga oleh pendudukan, khususnya kekayaan alam yang bisa diperbarui. Kekayaan alam ini memiliki manfaat nyata jika bisa diolah oleh penduduk yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Poin D. Hubungan antar gatra dalam pancagatra. Kejarian. Setiap gatra dalam pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra lain. Sebaliknya, setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara interintegrasi yang terbagi menjadi hubungan antara gatra geografi merupakan salah satu bentuk hubungan antar gatra dalam wawasan Nusantara. Hubungan antara gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelamaan kedaulatan rakyat. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan
peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebenekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela. Peran serta warga negara mendukung implementasi Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan. Contohnya, berusaha senantiasa menjaga keharmonisan di masyarakat demi keutuhan NKRI. Kedua, menanamkan rasa cinta tanah air, berarti menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air terhadap Indonesia. Ketiga, bersikap patriotisme dan nasionalisme, berarti memiliki rasa rela berkorban demi negara, baik berkorban waktu, pikiran, dan lain-lain. Yang keempat, menghargai perbedaan yang ada. Indonesia dikaruniai banyak perbedaan, oleh karena itu kita harus mampu menghargai perbedaan agar terhindar dari konflik. Yang kelima, menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melestarikan budaya bangsa. Banyaknya budaya yang ada di Indonesia sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus agar budaya tersebut senantiasa lestari dan tidak cepat punah. Yang ketujuh, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Sebagaimana tercantum dalam sila keempat, pengambilan keputusan juga harus memikirkan kepentingan banyak orang. Yang kedelapan, aktif dalam kegiatan bakti sosial. Bakti sosial adalah salah satu implementasi yang paling sederhana yang bisa kita terapkan di mana saja. Yang kesembilan, memelihara tradisi gotong royong. Tradisi gotong royong sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Sayangnya, zaman sekarang sudah tidak banyak lagi yang melakukan. Untuk itu, mari kita lestarikan gotong royong. Yang ke-10, menggunakan produk dalam negeri. Manfaat menggunakan produk dalam negeri ialah ikut mendukung perekonomian nasional.